Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Diki Irwanto, NIM B119269, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dalam video ini, saya ingin sedikit memaparkan mengenai masalah yang timbul dari pertumbuhan ekonomi terhadap pengelolaan sumber daya alam, yang mana isu mengenai pengelolaan sumber daya alam di dunia ini tidak ada habisnya untuk disinggung. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas hukum sumber daya alam yang diampu oleh Bapak Dr. Helmi SHMH. Sebelum membahas mengenai masalah pengelolaan sumber daya alam yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi, apakah Anda tahu apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam? Dilansir dari Wikipedia, sumber daya alam atau yang biasa disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan menurut Purba, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di biosfer, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia. Karakteristik sumber daya alam yaitu jumlahnya yang terbatas, diketahui posisi geologinya, dan harus dikelola berdasarkan kriteria teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Adapun lingkungan adalah media hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya beserta faktor abiotik seperti air, tanah, udara, dan lain-lain. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya hayati, non-hayati, dan buatan, sehingga perubahan kondisi lingkungan mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam dan begitupun sebaliknya. Ketersediaan sumber daya alam terbatas, sehingga pemanfaatannya haruslah optimal dan lestari. Maksudnya adalah penggunaan sumber daya alam tidak dihabiskan dalam sekali waktu, melainkan harus digunakan dengan bijak agar bisa diturunkan ke generasi selanjutnya dalam kondisi yang baik. Lalu, apa sih dampak pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan permasalahan terhadap pengelolaan sumber daya alam? Menurut Huda AM, pertumbuhan industri dan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang akan berdampak buruk bagi lingkungan meskipun tujuannya memang untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Pertumbuhan penduduk dunia, khususnya di Indonesia, terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini pastinya berkaitan dengan kondisi sumber daya alam yang ada. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan peningkatan kebutuhan atau permintaan akan suatu barang, sehingga otomatis sumber daya yang dibutuhkan produsen akan semakin meningkat pula. Hal ini juga berlaku pada pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan tren permintaan suatu barang meningkat. Namun, pada kondisi awal peningkatan demand, produsen akan memproduksi barang dengan jumlah tetap, sehingga untuk memperoleh keseimbangan harga produk dinaikkan. Harga yang naik akan dilirik oleh produsen dan dimanfaatkan untuk memproduksi barang dalam jumlah lebih banyak. Produksi yang meningkat selain membutuhkan banyak input sumber daya, juga menghasilkan output sampingan yang dapat mencemari lingkungan. Misalnya, uap hasil pembakaran, limbah cair tekstil, dan lain-lain yang mencemari udara dan kualitas air. Pengambilan sumber daya alam dengan tidak benar sangatlah merugikan lingkungan. Misalnya, pengambilan ikan dengan peledak, tambang batu bara yang menghasilkan lubang, polusi udara, dan kerusakan terumbu karang akibat distribusi. Penggunaan barang pakai saat ini sudah beralih menjadi SDA yang sulit untuk diuraikan, seperti penggunaan plastik sebagai pengganti daun pisang. Plastik akan sulit diuraikan dan pastinya dapat mencemari lingkungan. Adanya teknologi seharusnya menjadikan pengelolaan SDA menjadi lebih optimal dan lestari melalui teknologi ramah lingkungan seperti teknologi daur ulang sampah. Penggunaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dapat diperhitungkan melalui valuasi ekonomi sumber daya untuk mengestimasi nilai uang dari barang atau jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan. Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap permasalahan ini? Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung prinsip tersebut,
kita dapat menerapkan salah satunya yaitu prinsip ekoefisiensi. Inti dari prinsip ini adalah menggunakan sumber daya alam seefektif mungkin, sehingga tidak ada sumber daya alam yang terbuang yang mengakibatkan timbulnya limbah. Kita sebagai masyarakat tentunya dapat turut andil dalam meminimalisir permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang terjadi saat ini, seperti meminimalisir penggunaan bahan baku dan energi, meminimalisir pelepasan limbah beracun ke lingkungan, menghasilkan dan menggunakan produk yang dapat didaur ulang, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, mampu menghasilkan atau menggunakan produk tahan lama sehingga tidak perlu sering membeli. Selain itu, agar sumber daya alam tidak habis ketika dimanfaatkan, kita juga dapat melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan. Kedua, menjaga kelestarian dengan memanfaatkan sumber daya alam yang diperlukan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, menghemat sumber daya alam atau mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak dan punah. Keempat, melakukan upaya pembaharuan sumber daya alam hayati seperti reboisasi, mengembangbiakan flora dan fauna secara modern, penanaman ladang secara bergilir, pengolahan tanah pertanian lahan basah dan lahan kering. Sekian video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.